Tapi Nabi Muhammad saat itu yang didoakan oleh beliau bukan orang yang berbuat baik dengan beliau, tapi orang yang menzalimi beliau, orang yang mencaci, memaki, mengusir beliau, bahkan melukai beliau. Beliau datang ngajak mereka ke surga, tapi beliau malah dihinakan, dicaci, dimaki, disakiti. Tapi orang-orang tersebut malah didoakan oleh Nabi Muhammad dapat hidayah. Kalau mereka nggak dapat anaknya, kalau anaknya nggak dapat cucunya, kalau cucunya nanti keluar dari tulang sulbi mereka, generasi-generasi yang belum lahir didoakan sama Nabi nanti menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini bukti rahmat dan kasih sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita duduk di sini juga salah satunya memperingati perjalanan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Walaupun kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, yang namanya manusia tempatnya lupa, maka tidak ada batasan waktu kapan manusia itu harus diingatkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Suri tauladan kita itu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dalam kehidupannya semua mengajarkan kepada kita tentang perjuangan, tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, tentang bagaimana menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Maka tindak tanduk, gerak-gerik atau fragmen mana saja yang kita baca dari sejarah hidup beliau, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya peristiwa besar yang mengandung banyak sekali daripada pelajaran, yaitu peristiwa perjalanan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum kita bicara tentang Isra wal Mi'raj, kalau kita baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad di kitab-kitab sirah, di situ ada bab yang luar biasa, bab yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad, mulai dari perangainya, akhlaknya, budi pekertinya, zahirnya, batinnya. Salah satunya adalah yang disebut oleh para ulama sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, ada satu bab yang menjelaskan tentang Amul Huzni, tahun kesedihan, sebelum perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Di tahun itu istri tercinta Nabi Muhammad, Sayyidatul Khadijatul Kubra, wafat, meninggal dunia. Orang yang menemani Nabi, orang yang berjuang bersama dengan Nabi Muhammad, orang yang totalitas dalam berjuang atau menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang luar biasa, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama setelah wafatnya Sayyidah Khadijah disusul dengan orang yang berjuang untuk Nabi, yang dari kecil merawat Nabi Muhammad, paman beliau Abi Thalib. Gak lama setelah itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan keluar dari Mekah menuju Taif, hendak berdakwah ke penduduk Taif. Tujuannya apa? Mengenalkan mereka kepada Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan kata lain, Nabi Muhammad itu ke Taif mau ngajak penduduk Taif masuk surga. Tapi apa balasan penduduk Taif? Nabi Muhammad malah dicaci, dimaki, dilaknat, dikata-katain, bahkan mereka sampai melempari Nabi dengan bebatuan dan melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad itu bukan hanya disakiti oleh mereka dengan cacian makian, tapi mereka melakukan gangguan fisik kepada Nabi Muhammad sampai beliau terluka. Namun ketika malaikat, sebagaimana diriwayatkan, malaikat yang menjaga gunung-gunung Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau diizinkan oleh Nabi Muhammad, mereka akan musnahkan penduduk Taif. Gunung itu akan diangkat, dijatuhkan ke penduduk Taif sehingga semuanya binasa. Biasanya manusia kalau dalam keadaan terzalimi, yang ada amarah, marah. Kalau dia bisa balas orang yang dia zalimi, dia balas.
Manusia yang imannya lemah seperti itu, tapi Nabi Muhammad yang ngajarkan kita suri tauladan. Nabi Muhammad itu justru yang mengajarkan para sahabatnya. Ada yang datang minta wasiat, minta nasihat kepada Nabi Muhammad. Apa nasihat Nabi Muhammad? La taghdab, jangan marah. Maka ketika beliau dizalimi, muncullah sifat rahmah yang ada pada Rasulullah, di mana beliau tidak diutus ke muka bumi ini kecuali membawa rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu orang yang menzalimi Nabi Muhammad bukannya diiyakan, musnahkan mereka, tidak. Tapi justru Nabi Muhammad menunjukkan kepada Allah kalau dirinya itu lemah. Justru beliau malah mengatakan kalau dirinya lemah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru Nabi Muhammad malah mendoakan kalau mereka tidak beriman, saya berharap anak mereka. Kalau anaknya nggak beriman, saya berharap cucu mereka. Kalau cucu mereka nggak beriman, saya berharap keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang kelak beriman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita pelajari, manusia itu yang punya sifat kasih sayang besar itu biasanya yang didoakan bapak ibunya. Anak yang soleh akan mendoakan ayah dan ibunya. Kalau ada orang yang punya sifat kasih sayang lebih besar daripada itu, biasanya kerabat-kerabat lainnya juga didoakan, pamannya, bibinya, atau bahkan yang tidak ada hubungan famili. Seperti apa? Saudaranya, sahabatnya. Karena sahabatnya baik kepada dirinya, didoakan. Tapi berhenti sudah di orang-orang yang punya jasa kepada dirinya. Jarang ada orang yang mendoakan sahabatnya, kemudian istri sahabatnya, anak sahabatnya, cucu sahabatnya, sampai generasi sahabatnya belum punya cucu, belum punya generasi sudah didoakan, insya Allah kau punya keturunan yang soleh-soleh. Jarang. Tapi Nabi Muhammad saat itu yang didoakan oleh beliau bukan orang yang berbuat baik dengan beliau, tapi orang yang menzalimi beliau, orang yang mencaci, memaki, mengusir beliau, bahkan melukai beliau. Beliau datang ngajak mereka ke surga, tapi beliau malah dihinakan, dicaci, dimaki, disakiti. Tapi orang-orang tersebut malah didoakan oleh Nabi Muhammad dapat hidayah. Kalau mereka nggak dapat anaknya, kalau anaknya nggak dapat cucunya, kalau cucunya nanti keluar dari tulang sulbi mereka, generasi-generasi yang belum lahir didoakan sama Nabi nanti menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini bukti rahmat dan kasih sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan dengan diri beliau nggak marah. Tapi kalau syariatnya Allah yang diinjak-injak, justru marah itu malah menyelamatkan orang yang berbuat salah, supaya tidak kebablasan berbuat salahnya. Maka beliau marahnya karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Dan Nabi Muhammad kalau urusan dengan sangkut paut dirinya, kita lihat penduduk Taif kurang ajar seperti apa kepada Nabi Muhammad, namun justru mereka malah didoakan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ajaran Al-Qur'an, ajaran yang indah. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Dia mampu melampiaskannya tapi dia tahan. Wal afina 'anil nas, bisa memaafkan. Kadang ada orang yang menahan amarah, dia tidak luapkan, tapi memaafkan belum bisa, mangkel kalau kata orang Jawa. Di hatinya masih ada dendam. Tapi kita diajarkan bukan hanya nahan marah, tapi juga memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik. Sehingga dikatakan salah satu daripada cucunya Nabi Muhammad namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau dikenal sebagai Zainal Abidin, dijuluki lagi sebagai As-Sajjad, yang tiap malam rutinitasnya sholat sampai 1000 rakaat. Itu pernah pembantunya bawa air di dalam teko, entah mau mencuci tangan beliau atau mau berwudu, seorang budak gak sengaja tekonya jatuh sampai melukai pipi beliau. Namanya manusia kalau kaget kan kadang marah. Jadi beliau kemudian melihat pembantunya itu mungkin dengan mata yang dikira oleh pembantunya ini marah. Kemudian pembantunya mengingatkan Zainal Abidin, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan marahnya. Apa jawab beliau? Kadzamtu ghaidhi, aku tahan amarahku.
Dilanjutkan sama pembantunya, wal afina 'anil nas, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Apa kata beliau? Afautu anki, saya maafkan kesalahanmu. Dilanjutkan ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Anti hurrun liwajhillah, kau saya merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbuat baik saat orang lain berbuat buruk kepada dirinya, ini yang mahal. Coba kita sedang makan, tiba-tiba istri kita bawa ke wahsop, jatuh ke badan kita, terus istri kita baca wal kadhiminal ghaidha, enggak pakai kadzim, sudah salah baca ayat. Tapi orang-orang yang hatinya lembut ketika diingatkan dengan ayat Quran, ingat dia kepada Allah. Nah, itu yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad